Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam pecinta bilah kreatif dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Misterio. Dalam video kali ini Misterio akan membagi informasi mengenai materi pelajaran IPA SMP kelas 8, yaitu mengenai sistem gerak pada manusia. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasannya, buat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like dan subscribe video yang ada di channel ini, dan juga aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi dari Bilah Kreatif, karena banyak sekali info menarik yang bisa diambil pelajarannya dari channel Bilah Kreatif ini. Jika sudah, mari kita mulai pembahasannya. Materi pada bab 1, sistem gerak pada manusia. Ini peta konsepnya. Yang akan kita pelajari pada materi kali ini adalah yang pertama, sistem gerak manusia sebagai pusatnya. Kemudian sistem gerak manusia terbagi menjadi dua, yaitu menjadi alat gerak pasif dan juga menjadi alat gerak aktif. Sementara alat gerak pasif sendiri terbagi menjadi tulang, rangka, dan sendi. Sedangkan alat gerak aktif ada otot. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai gerak pada manusia, mungkin kita akan dahulukan dulu masuk untuk sistem gerak pada makhluk hidup. Cermati gambar yang pertama. Pertanyaannya, dapatkah kamu melihat tumbuhan dan hewan bergerak? Jika tumbuhan, kalian merasa pernah melihat ia bergerak, artinya tumbuhan adalah makhluk hidup. Kenapa? Karena kemampuan untuk bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Kemudian yang di bawahnya, ini gambar seekor kuda sedang berlarian. Pada umumnya gerak hewan terlihat nyata karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat, sedangkan tumbuhan tidak terlihat nyata. Karena jika tumbuhan hanya bisa menggerakkan sebagian dari tubuhnya, sedangkan hewan bisa menggerakkan seluruh bagian tubuhnya hingga berpindah tempat, sehingga yang disebut geraknya, yang kita lihat sebagai gerak itu lebih terlihat seperti itu. Oke, di sini selanjutnya gerak pada tumbuhan. Ini ada 3 gambar. Gambar yang A, gambar yang B, dan gambar yang C. Gerakan yang terjadi pada tumbuhan pada umumnya merupakan proses yang berlangsung lama sehingga tidak langsung terlihat. Kemudian selanjutnya, gerak pada tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan tempat dan hanya terjadi pada sebagian tubuh tumbuhan, seperti akar, daun, atau bunganya. Gambar yang A, ini adalah gambar sebuah pohon yang bergerak mengikuti rangsangan dari cahaya matahari. Perhatikan pada gambar yang satu ini, dia masih sejajar, kemudian gambar kedua dia mulai sedikit membengkok ke arah matahari yang sudah bergeser. Ketiga semakin terlihat lengkuknya. Yang keempat semakin jelas lengkuknya mengikuti rangsangan dari matahari. Ini termasuk gerak dari tumbuhan. Kemudian yang B, bunga pukul 4 mekar di sore hari. Ini sama juga. Gambar B menunjukkan bahwa bunga ini, bunga pukul 4 ini namanya ya, dia bisa mekar saat tidak terlalu terkena intensitas cahaya matahari yang berlebihan, yaitu di siang hari. Jadi dia di sore hari baru bisa mekar. Oke, ini. Kemudian yang ketiga, daun putri malu menutup jika disentuh. Nah, ini juga kita lihat bahwa ketika putri malu disentuh, menerima rangsang dengan sentuhan, maka dia akan menguncup. Nah, yang menguncup atau yang bergerak itu adalah daunnya saja, sedangkan batangnya dan akarnya tidak bergerak. Kemudian gerak pada hewan. Gerak pada hewan seperti tadi dijelaskan, lebih terlihat karena geraknya dapat berpindah tempat atau seluruh tubuhnya dapat bergerak seperti itu. Pada dasarnya, alat gerak hewan sama dengan alat gerak manusia, terdiri atas tulang dan otot. Di sini ada eksoskeleton dan endoskeleton. Eksoskeleton adalah
rangka luar dari tubuh hewan. Kemudian endoskeleton adalah rangka bagian dalam dari hewan. Eksoskeleton, rangka luar yang berfungsi melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot. Nah, ini fungsinya. Kemudian, contohnya ada pada cangkang moluska dan penutup tubuh pada arthropoda. Kemudian, ada juga endoskeleton, struktur tulangnya keras atau tulang rawan di dalam tubuh organisme yang berfungsi sebagai pelindung dan penopang tubuh dan tempat menempelnya otot juga. Jadi dari dua ciri yang disebutkan tadi bahwa bisa diambil kesimpulan bahwa salah satu fungsi rangka yang ada pada hewan adalah tempat menempelnya otot. Nah, ini tempat menempelnya otot ya. Kemudian contohnya ada pada hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan bertulang belakang seperti jerapah, kambing, dan buaya. Kemudian eksoskeleton dan endoskeleton yang dimiliki secara lengkap yaitu dimiliki oleh hewan-hewan seperti kura-kura dan penyu. Eksoskeleton pada kura-kura dan penyu berupa cangkang yang menutup bagian punggung yang disebut karapas dan pada bagian perut yang disebut plastron. Jadi melindungi secara keseluruhan ya, di luar dan di dalam, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke sistem gerak manusia. Tahukah kamu, kita mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh. Sistem gerak manusia terdiri atas tulang dan otot. Jadi kita punya tulang dan punya otot yang saling bekerja untuk menimbulkan sebuah gerakan. Apakah tulang dan otot itu? Bagaimana cara tulang dan otot menggerakkan tubuh kita? Bagaimana jika ada tulang atau otot yang rusak? Terganggukah sistem gerak kita? Nah, ini kita akan bahas